Teman-teman, lagi-lagi para guru kecurigaan yang nyinyir, yang kerjanya hanya ingin mencari kelemahan dari sistem politik yang ada di tanah air kita, yang tidak pernah puas dengan situasi hidup berdemokrasi kita, yang lagi-lagi kerjanya hanya mencari kambing hitam di sana-sini, menyerang dan mempertanyakan realitas sosial politik yang ada di tanah air kita, mencoba untuk mencari tahu siapa orang yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan pagar laut di Pantai Tangerang, Provinsi Banten. Rini Budoyo misalnya membangun sebuah narasi yang ia ingin jadikan itu sebagai fakta yang benar, dan karena itu ia berusaha untuk menjadikan narasi yang dibangunnya itu sebagai sebuah kebenaran yang harus ia jadikan itu sebagai milik publik dan pengetahuan publik. Saya ingin katakan bahwa upaya Rini Budoyo untuk menghubungkan bahwa Jokowi adalah orang yang harus bertanggung jawab terkait dengan pembangunan pagar laut di Provinsi Banten itu sama sekali tidak membuat kita heran dan tercengang-cengang. Justru saya ingin katakan bahwa upaya Rini Budoyo itu hanya memperlihatkan sebuah cara berpikir dari perspektif metodologi dan penelitian yang sangat lemah, bahkan memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang sulit untuk menjadi seorang peneliti yang baik. Kita justru menemukan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rini Budoyo yang ia ingin anggap itu sebagai sebuah proses untuk mencari tahu dan menemukan pada akhirnya jejak Jokowi dalam pembangunan pagar laut, itu sama sekali tidak berbasis pada penelitian yang mumpuni dan datang dari sebuah proses berpikir yang berangkat dari data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya justru menemukan bahwa pada akhirnya penelitian yang dilakukan oleh seorang Rini Budoyo itu hanya datang dari perspektif subjektivitas dan bukan objektivitas. Karena itu, subjektivitas seorang Rini Budoyo yang pada akhirnya itu membuat penelitian lewat narasi yang ia kembangkan bahwa Jokowi harus bertanggung jawab dalam kaitan dengan pembangunan pagar laut di Pantai Tangerang, Banten. Itu sama sekali membuat kita terheran-heran dengan proses berpikir yang sama sekali tidak ilmiah dan hanya menunjukkan proses berpikir yang bodoh belaka. Saya katakan ini bodoh belaka karena penelitian itu tidak berbasis pada data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Kali ini teman-teman, kita harus sadar bahwa cara menghubungkan antara Jokowi dengan pembangunan pagar laut itu lagi-lagi kalau datang dari semangat kepentingan yang tersembunyi di balik sebuah upaya yang kelihatan dianggap sangat ilmiah padahal sebetulnya tidak, itu sebetulnya harus dipertanyakan bagaimana proses penelitian itu hingga sampai hasilnya Jokowi itu harus dimintai pertanggungjawaban dalam pembangunan pagar laut di Provinsi Banten. Saya justru menangkap kesan bahwa ada kepentingan yang tersembunyi yang ingin sengaja ditutupi oleh seorang Rini Budoyo. Karena penelitian, sekali lagi, kalau itu hanya ingin mengungkapkan sebuah pandangan subjektif yang dibungkus oleh disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian, maka kita tidak akan pernah menemukan perspektif yang membuat kita menemukan kebenaran dari fakta yang kita teliti tersebut. Malah justru pandangan-pandangan kita pada akhirnya membongkar diri kita sendiri sebagai seorang kritikus yang sedang meneliti, tapi penelitian kita tidak berbasis data ilmiah. Karena itu tidak ilmiah, dan karena tidak ilmiah, maka tidak pernah bisa menolong kita menemukan kebenaran dan menolong kita menemukan pencerahan-pencerahan. Kita justru menemukan sisi yang lain, bahwa Rini Budoyo dipertanyakan kepentingan apa, karena ia mengaitkan antara pagar laut dengan Joko Widodo, hubungan yang tidak ada kaitan sama sekali.
Kali ini kritikus-kritikus yang ulung untuk mencari kelemahan-kelemahan Jokowi tidak berhasil. Sekali lagi Anda semua gagal, baik itu Said Didu yang pertama kali mempertanyakan siapa yang membangun pagar laut yang sangat panjang dan membuat kita semua, menurut Said Didu, ini seperti negara di dalam negara yang membuat kita harus was-was dan khawatir bahwa ada negara lain yang sedang mau mengintervensi dan mencaplok sebagian wilayah kita. Dan kemudian kita menemukan narasi yang kurang lebih sama, yang lagi-lagi narasi itu hanya nyinyir belaka yang datang dari seorang Rini Budoyo yang ingin menelanjangi Jokowi, bahwa Jokowi orang yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan pagar laut, tetapi upayanya untuk mencari jejak Jokowi melalui penelitian menurutnya itu tidak pernah berbasis pada penelitian ilmiah, selain ada kepentingan, dan kepentingannya itu lagi-lagi harus kita katakan sebagai kepentingan yang nyinyir belaka, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian belaka. Karena itu, kali ini usaha Rini Budoyo untuk mengaitkan dan bahkan memastikan bahwa Jokowi orang yang bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya di akhir pemerintahannya sebagai presiden pada waktu yang lalu. Bahkan diperkirakan Jokowi menikmati fasilitas yang disediakan oleh para pengembang karena ia memberi konsesi kemudahan untuk berusaha mereka, sehingga ada finansial dan keuntungan ekonomi yang diterima Jokowi. Lagi-lagi saya ingin katakan itu hanya sebuah tuduhan yang sumir belaka, tuduhan yang tidak berdasar dan tidak berbasis data empiris. Rasanya Jokowi tidak pernah akan membuat dirinya itu mengkhianati panggilan dan keberpihakannya pada wong cilik, pada orang kecil, termasuk para nelayan yang kali ini mengalami kesulitan ketika pagar laut itu membuat akses mereka ke laut lepas untuk mencari ikan dan melanjutkan hidup diri dan keluarga mereka. Itu membuat mereka sulit untuk menjadi orang yang pada akhirnya dapat dipersalahkan dalam konteks kali ini. Kali ini, Rini Budoyo, Anda keliru besar. Apa yang Anda tuduhkan tidak mencapai target yang sebenarnya. Justru karena itu, apa yang Anda lakukan itu hanya menunjukkan sikap dari proses penelitian yang bodoh belaka.